saat delegasi Ukraina dan Rusia menggelar negosiasi perdamaian pertama di Abu Dhabi, ada pembicaraan lain yang lebih penting namun berlangsung tertutup dan sepi. Para pemimpin Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia, Trump, Xi Jinping, dan Putin mengadakan negosiasi paralel di mana mereka membahas perang Rusia melawan Ukraina, Dewan Perdamaian Donald Trump, situasi di Iran, serta isu perdagangan dan sanksi. Menariknya, Donald Trump sudah menawarkan minyak Amerika dan Venezuela kepada Tiongkok sebagai pengganti minyak Rusia. Dia memberi isyarat bahwa sudah waktunya menyingkirkan kuda tua Rusia dan menentukan nasib dunia berdua saja. Namun, Xi Jinping tetap menawarkan penguatan kerja sama militer kepada Vladimir Putin. Namun, yang terpenting bagi kita adalah pernyataan tiba-tiba bahwa perundingan di Abu Dhabi bisa membawa terobosan tak terduga muncul di tengah perundingan tiga pemimpin itu. Apa yang dibahas Trump, Putin, dan Xi Jinping, serta apa yang tersembunyi dari publik, kita bahas di episode ini dan saya akan beri bocoran. Intelijen Amerika menyatakan bahwa Xi Jinping mengalami paranoia yang serius. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke channel ini, beri like dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Selain itu, jangan lupa subscribe ke kanal Telegram saya, Pichi News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana juga ada link ke platform dan detail rekening yang bisa Anda gunakan untuk mendukung channel YouTube ini dengan donasi atau langganan berbayar. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Jadi, hari ini 4 Februari terjadi dua percakapan telepon penting. Pemimpin Tiongkok Xi Jinping menelepon diktator Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Donald Trump. Panggilan-panggilan ini terjadi saat delegasi Ukraina, Amerika, dan Rusia sedang berunding 2 hari di Abu Dhabi untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina. Hari ini hari pertama, besok kedua. Berita pertama menyebut pemimpin Tiongkok Xi Jinping pada 4 Februari melakukan panggilan video dengan diktator Rusia Vladimir Putin. Percakapan itu terjadi saat perundingan Ukraina dan Rusia di Abu Dhabi hari ini, pertama kali dilaporkan South China Morning Post. Dicatat bahwa ini adalah percakapan pertama antara Putin dan Xi Jinping tahun ini karena kedua pihak berupaya memperkuat kerja sama strategis di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Menurut media, Xi Jinping menyatakan hubungan Tiongkok dan Rusia sudah di jalur yang benar dan kedua negara perlu rencana besar untuk mengembangkannya. Putin mengatakan kepada Xi Jinping bahwa hubungan Tiongkok-Rusia jadi faktor penstabil di masa turbulensi global. Yuri Ushakov, asisten Vladimir Putin, mengungkap bagian tertutup dari perundingan antara Putin dan Xi Jinping yang berlangsung 1,5 jam. Putin dan Xi Jinping membahas perkembangan hubungan bilateral dalam percakapan itu. Harap maklum jika ada bahasa birokrasi. Mereka sepakat pentingnya konsultasi antara Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan, memperkuat hubungan, mengaktifkan dialog profesional, serta menegaskan kemitraan strategis bersifat konstruktif dan bukan untuk pihak ketiga manapun. Xi Jinping mengundang Putin untuk melakukan kunjungan ke Tiongkok pada paruh pertama tahun ini. Diktator Rusia tentu saja menerima undangan tersebut dan menyetujuinya. Dan selama pembahasan isu-isu global, mereka menyoroti kontak bilateral, saling bertukar pandangan tentang hubungan antara Rusia dan Tiongkok, Amerika Serikat, dan inisiatif Presiden Donald Trump untuk membentuk Dewan Perdamaian juga menyamakan pendekatan terhadap Venezuela dan Kuba. Selain itu, menurut Ushakov, Xi Jinping mendukung negosiasi antara Rusia dan Ukraina di Abu Dhabi. Vladimir Putin membagikan perkembangan terbaru terkait penyelesaian perang Rusia-Ukraina. Jadi singkatnya poin-poin terakhir inilah menurut saya yang menjadi kunci. Xi Jinping dan Putin membahas secara khusus opsi-opsi untuk mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina serta bagaimana seharusnya Rusia bersikap dalam perundingan tersebut dan dukungan apa yang bisa diharapkan Rusia dari Tiongkok. Di sini saya ingatkan, Tiongkok secara resmi memposisikan dirinya seolah-olah netral dalam perang Rusia melawan Ukraina. Pada saat yang sama, Beijing terus menjalin kerja sama erat dengan Moskow dan beberapa perusahaan Tiongkok memasok barang-barang berteknologi ganda ke Rusia yang dapat digunakan untuk produksi persenjataan.
Dan saya ingatkan, belum lama ini Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa Tiongkok sejauh ini belum menunjukkan kesiapan apapun untuk berpartisipasi dalam penyelesaian damai perang tersebut. Menurutnya, kebijakan Beijing memperkuat kemampuan finansial Rusia untuk melanjutkan agresi. Tiongkok telah menjadi pemasok utama bagi mesin militer Rusia dan bisa saja memberikan senjata mematikan kepada Moskow. Selain itu, beberapa media sudah melaporkan bahwa Tiongkok mengirimkan mesin khusus, peralatan, dan perlengkapan berteknologi tinggi ke Rusia yang digunakan untuk membuat rudal hipersonik dengan hulu ledak nuklir, termasuk rudal Oresnik. Artinya, tidak akan ada Oresnik tanpa teknologi dan mesin dari Tiongkok. Menariknya, Moskow kini benar-benar menjadi vasal Tiongkok. Kalian tahu, di Moskow sangat suka dengan kata-kata seperti suzeren, vasal. Mereka bilang Ukraina itu vasal, Amerika Serikat itu suzeren. Terutama Dmitry Medvedev sangat suka menggunakan istilah-istilah ini. Tapi ternyata Moskow benar-benar adalah vasal Beijing. Ini terlihat dari nada percakapan Xi Jinping dan Putin. Contohnya, berikut kutipan propaganda Rusia hari ini. Vladimir Putin dalam konferensi video dengan Ketua Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping melaporkan tentang penerapan luas dan perayaan Tahun Baru Imlek di Rusia. Dia melaporkan kepada pemimpin Tiongkok bahwa selama Tahun Budaya Rusia dan Tiongkok, lebih dari 400 acara telah diadakan dan menarik minat besar warga kedua negara. Tentu saja kami tidak berhenti sampai di situ, khususnya dalam beberapa hari ke depan, Tahun Baru Imlek akan kembali dirayakan secara luas di Moskow dan kota-kota Rusia lainnya. Vladimir Putin menyebut ini sudah jadi tradisi baik di negara kita. Dia juga menyoroti simbolisme tanggal komunikasi dengan Xi Jinping, menekankan bahwa dia senang melanjutkan tradisi kontak pribadi di awal Tahun Baru Imlek. Apalagi pada hari yang sangat simbolis menurut kalender Tiongkok. Hari ini penetapan musim semi licun. Setelahnya hawa dingin pergi dan siklus baru alam dimulai, kata Vladimir Putin. Maaf, saya jadi melantur. Penting untuk dicatat bahwa segera setelah itu, setelah mengurus urusan penting Xi Jinping langsung menelepon Presiden Amerika Donald Trump. Rincian pembicaraan tersebut tidak diungkapkan oleh pihak Tiongkok. Trump menulis postingan panjang tentang ini. Berikut kutipan Donald Trump. Saya baru saja selesai menelepon Presiden Tiongkok Xi Jinping. Itu adalah percakapan panjang dan mendalam, membahas banyak topik penting seperti perdagangan, militer, dan kunjungan saya ke Tiongkok pada April. Taiwan, perang Rusia-Ukraina, dan situasi terbaru Iran. Pembelian minyak dan gas oleh Tiongkok dari Amerika Serikat, pertimbangan Tiongkok untuk membeli produk pertanian tambahan, termasuk peningkatan volume kedelai hingga 20 juta ton pada musim ini. Mereka berkomitmen membeli 25 juta ton musim berikutnya, serta pengiriman mesin pesawat dan berbagai topik lain. Semua hubungan dengan Tiongkok sangat positif. Tiongkok dengan Tiongkok dengan Tiongkok dengan Tiongkok. Hubungan ini sangat baik dan kami berdua memahami betapa pentingnya tanggung jawab ini. Saya yakin selama 3 tahun masa jabatan saya sebagai presiden, banyak hasil positif akan dicapai melalui kerjasama dengan Presiden Xi Jinping dan Republik Rakyat Tiongkok. Saya ingin mencatat Donald Trump menyebut Xi Jinping sebagai presiden. Meski terdengar aneh, memang begitu dia memanggilnya. Namun, intelijen Amerika tampaknya kurang senang dengan kontak tersebut. Intelijen Amerika Serikat menilai Xi Jinping beberapa tahun terakhir mengalami paranoia sangat tinggi. Akhir Januari, dia memecat 2 jenderal tinggi karena korupsi, termasuk Jenderal Kolonel Jan Yuxia, orang nomor 2 di Angkatan Bersenjata. Akibat pembersihan besar-besaran di Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, tentara ini praktis kehilangan seluruh jajaran komando tertingginya. Tidak ada alasan yang jelas di balik tindakan Xi Jinping ini. Menurut intelijen, tindakan itu bisa dijelaskan oleh paranoia, upaya melindungi diri dari lawan politik, atau keinginan memberantas korupsi di militer. Berikut kutipan dari New York Times tentang hal ini. Pandangan umum, seorang diktator adalah musuh ada di mana-mana dan ancaman terbesar bagi kekuasaannya justru datang dari orang terdekat, bukan oposisi atau pembangkang. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, 23% pemimpin negara diasingkan, dipenjara atau dibunuh, namun untuk para diktator, angka ini mencapai 69%.
Sebagai autokrat, Anda harus selalu waspada karena terus-menerus dalam bahaya. Orang di sekitar Anda sering menipu dan Anda tak pernah tahu siapa yang setia atau berbohong. Dalam sistem seperti itu, pembersihan pimpinan militer atas adalah hal biasa. Secara umum, dalam kaitan ini akan menarik untuk melihat hasil perundingan pada hari kedua yang berlangsung di Abu Dhabi, karena jelas hari ini ada beberapa hal teknis yang telah dibahas. Saya punya episode terpisah tentang hasil perundingan di Abu Dhabi hari ini. Jangan lupa tonton. Kontak antara Xi Jinping, Trump, dan Putin sejalan dengan logika negosiasi mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Saya akhiri pembahasan ini. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar, subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika episode ini bermanfaat, Anda dapat mendukungnya dengan donasi lewat tautan di deskripsi video. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.